Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Mardika Sida. Mohon izin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management Universitas Cyber Asia. Analisis jurnal, yaitu jurnal mengenai Information System for Supply Chain Management atau SCM. Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Selanjutnya, abstrak. Abstrak dari penelitian ini, studi ini mengkaji kondisi terkini dan perkiraan pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen rantai pasok atau supply chains, khususnya bagi perusahaan dengan proses produksi yang kompleks. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis proses rantai pasok dan mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif. Data dari berbagai perusahaan menunjukkan pentingnya memprioritaskan pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber untuk mengembangkan strategi dukungan yang paling efektif. Integrasi proses antara pemasok dan pelanggan bergantung pada penyelesaian masalah keamanan data. Makalah ini menyajikan metodologi inovatif untuk mengidentifikasi risiko pasokan dalam menghadapi ketidakpastian dan solusi menyeluruh untuk melindungi sistem informasi rantai pasok atau supply chains. Poin-poin penting dari abstrak tadi, yang pertama adalah penanganan ketidakpastian atau uncertainties dan risiko menjadi kunci efektivitas dari supply chain management. Yang kedua, keamanan data menjadi syarat utama integrasi proses antara pemasok dan pelanggan. Di sini, keamanan data sangat dipentingkan atau menjadi hal yang vital, sehingga segala proses antara pemasok dan pelanggan tersebut tidak terganggu atau tidak chaos dengan adanya data-data yang terkena atau mendapatkan serangan cyber. Yang ketiga, solusi baru ditawarkan untuk memprediksi risiko serta mengamankan data dari supply chain management, mengamankan data tersebut dari ancaman cyber atau cyber attack. Selanjutnya, latar belakangnya, manajemen rantai pasokan atau supply chain management mencakup pengorganisasian dan pengaturan arus barang dari tahap desain hingga distribusi ke konsumen akhir, sekaligus memastikan efektivitas biaya. Di sini efektivitas biaya merupakan goal utama atau tujuan utama dari segala hal yang terjadi di supply chain management. Dengan efektivitas biaya yang bagus, maka keuntungan dari perusahaan akan meningkat atau goal-goal utama dari sebuah perusahaan akan lebih mudah dicapai juga. Solusi informasi manajemen rantai pasokan atau SCM mengotomatiskan seluruh proses distribusi dan mengawasi rantai pasokan. Sejak diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an, sistem ini telah bertransformasi menjadi elemen integral perangkat lunak ERP kontemporer. Keunggulan penerapannya meliputi peningkatan efisiensi produksi, optimalisasi inventaris, dan pengurangan biaya logistik. Pemanfaatan internet telah membangun jaringan daring para pelaku rantai pasokan yang memfasilitasi inovasi dan pengurangan biaya yang substansial, sebagaimana dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka
Contohnya HP, Adaptec, dan General Motor. Selanjutnya, poin-poin penting dari latar belakang tersebut adalah yang pertama, supply chain management modern menggunakan ERP yang mengintegrasikan 6 fungsi utama, yaitu fungsi produksi, fungsi pengadaan, yang ketiga adalah lokasi, pergudangan, transformasi, transportasi, dan informasi. Selanjutnya, transformasi digital memungkinkan kolaborasi virtual dan pengambilan keputusan secara cepat. Contoh nyata efisiensinya yaitu terjadi saat General Motor mampu menghemat sebesar 400 juta US dollar melalui sistem e-procurement. General Motor pada saat itu berhasil mencapai penghematan biaya yang signifikan melalui penerapan e-procurement. Ini dicapai dengan meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mengurangi biaya pengadaan, dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan atau supply chains. Beberapa pencapaian spesifik yang diraih General Motor eh, antara lain adalah peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses pengadaan yang mempercepat waktu pengiriman, mengurangi kesalahan, dan menghemat biaya operasional. Yang kedua, pengurangan biaya, e-procurement memungkinkan dia untuk menetapkan kriteria yang lebih ketat untuk memilih pemasok serta melakukan tender yang lebih terbuka dan transparan sehingga dapat menekan biaya pengadaan. Yang ketiga, transparansi yang lebih baik. Sistem e-procurement dari General Motor tersebut memungkinkan pemantauan kinerja pemasok secara real time, mengurangi risiko keterlambatan, pengiriman, dan masalah kualitas. Selanjutnya, dari kepuasan vendor, manajemen kontrak dan komunikasi yang lebih baik dengan pemasok meningkatkan kepuasan mereka dan memungkinkan penyelesaian jadwal produksi yang lebih baik. Eh, itu adalah salah satu contoh nyata yang dilakukan oleh General Motor. Selanjutnya, variabel-variabel penelitian yang pertama adalah ketidakpastian. Berhubungan dengan fluktuasi permintaan, hal ini yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Selanjutnya adalah perubahan pasokan. Dan yang ketiga, tantangan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Dalam rantai pasok atau supply chain yang membutuhkan banyak pihak atau melibatkan banyak pihak, maka koordinasi itu menjadi tantangan. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang efektif sehingga supply chain tersebut dapat berjalan secara optimal. Yang kedua adalah resiko, meliputi kemungkinan kegagalan sistem supply chain management yang telah dibangun, ancaman cyber, dan disrupsi dalam distribusi barang. Selanjutnya yang ketiga adalah keamanan cyber, termasuk serangan malware, adware, perangkat lunak perusak, serta penyusupan melalui layanan email, cloud, IoT, dan infrastruktur terbuka. Di sini dapat dilihat bahwa cyber security sangat vital dalam pengamanan data sehingga supply chain management dapat berjalan secara optimal. Hasil data, implementasi sistem supply chain management telah menunjukkan pengurangan biaya dan peningkatan kecepatan operasi produksi dan distribusi. Namun demikian, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital menimbulkan kekhawatiran baru. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kerentanan keamanan muncul akibat kekurangan dalam sistem cloud, layanan DevOps, dan perangkat IoT atau Internet of Things yang tidak diamankan dengan memadai. Risiko cyber yang umum meliputi trojan, malware, dan peretasan email bisnis. Data menunjukkan bahwa sistem yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi titik akses bagi peretas.
Oleh karena itu, identifikasi dini, pengawasan berkelanjutan, dan administrasi perangkat yang saling berhubungan sangatlah penting. Di sini dapat lihat bahwa cyber security management tersebut membutuhkan berbagai hal dan berbagai pihak untuk bekerja sama, mulai dari identifikasinya, pengawasannya, administrasi perangkat-perangkat yang terhubung, itu sangatlah penting karena era internet, era digital seperti sekarang ini sangat gampang untuk, sangat mudah untuk terkena serangan cyber. Poin-poin penting dari hasil data yang pertama adalah malware aktif seperti Trojan, Dropper, dan PUA banyak menyerang sistem SCM atau Supply Chain Management. Yang kedua, email palsu dari atasan perusahaan menjadi metode pencurian yang efisien. Hal ini terjadi atau hal ini banyak dipilih oleh penyerang cyber karena memanfaatkan psikologis manusia. Apabila mendapat email dari atasan akan buru-buru dibuka, ternyata yang isinya adalah virus atau malware atau cyber attack. Yang ketiga, kurangnya inventarisasi dan pengawasan jaringan menyebabkan celah keamanan yang besar. Jaringan internet, dunia digital sekarang ini ibaratnya adalah rumah dengan banyaknya celah-celah yang harus ditutup, harus diawasi sehingga tidak mendapatkan serangan cyber. Kesimpulannya, untuk menjaga keamanan rantai pasokan, organisasi harus menerapkan sistem pemantauan keamanan cyber secara real time dan melakukan pemeriksaan segmentasi jaringan secara berkala. Inventaris perangkat dan sistem terhubung harus diotomatisasi untuk mengantisipasi dinamika infrastruktur digital. Transformasi ke sistem daring berbasis IP sangat penting karena sistem lama tidak mampu lagi memenuhi harapan konsumen akan layanan digital yang aman dan sepenuhnya. Kebutuhan untuk menghubungkan layanan transportasi, logistik, dan teknologi informasi menjadi sangat mendesak di era digital ini. Di era digital yang semua serba cepat, semua serba instan, kita harus tetap aware, kita harus tetap sadar, semakin canggih sebuah sistem, semakin cepat sebuah sistem, maka di situ semakin banyak celah-celah yang bisa dimasuki oleh serangan cyber. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada sedikit error dari kamera. Eh, saya ulangi, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.